Selamat malam, Rais. Apa kabar? Lama sudah saya tidak buat video konten untuk ngisi YouTube ya. Yang kemarin yang saya upload itu yang sudah-sudah. Yang baru saya upload juga yang minggu lalu saya rekam. Ini saldo sekarang udah 262,72 dari sisa WD 2 minggu lalu yang saya sisain $3. Sekarang udah 262,72 dolar dengan modal bersabar ya, walaupun mainnya di satu dolar sih ya, nggak apa-apa lah. Satu dolar ya nggak masalah lah ya kan, yang penting kan profit konsisten. Jadi mulailah berhenti untuk menjadi dewa deposit ya, Rais. Saya berharap ketika kalian berhasil menemukan channel ini, kalian mulai menerapkan apa yang kalian temukan. Kalian berada di channel yang tepat. Kita membongkar rahasia bertrading dengan mudah, aman dan nyaman di Olimtrade. Ini saya buat STL. STL itu support trendline. Jadi itu ada trendline sementaranya kan. Nah, saya buat garis itu. Jadi ketika dia berhasil melewatin itu, maka dia akan otomatis breakout. Saya akan ambil minimal 3 menit, 3-5 menit untuk up. Seperti itu. Jadi saya ulang kembali ya, Rais. Mulai dari sekarang saya akan selalu mengulang bagaimana cara open posisi dengan strategi ini. Ingat ya, Rais. Sebentar ya, kita ganti dulu. Jadi untuk open posisi dengan menggunakan strategi ini ialah yang pertama, tentukan trennya ya, tentukan trennya dengan menggunakan 3 garis SMA. 3 garis SMA. SMA pertama 15 sampai 25, SMA kedua 35 sampai 45, SMA ketiga 55 sampai 60. Ya, bebas saja, terserah. Mau pilih yang bagaimana. Nah, selanjutnya tips. Kita kan follow the trend, tapi pada saat kapan kita harus open posisi? Nah, pada saat candle menunjukkan C5 dan atau sebentar ya, guys, ini saya pasang. Aduh, sampai mana tadi ya, jadi lupa. Pada saat candle berada di C5 atau C6. Bos, ntar dulu ya. Ntar dulu, bos, ntar dulu. Ntar ya.
Itu tadi ini rekan bisnis. Udah sampai mana sih tadi? Ya, kita akan open posisi di candle kelima atau candle keenam. Nah, jika trennya naik dan candle berada di atas 3 garis SMA, maka kecenderungan C5 atau C6 adalah mengikuti trennya, yaitu naik. Maka kita harus pilih up. Jika di C5 loss, maka kita open posisi kembali di C6. Namun jika C5 berhasil, kita tidak perlu lagi open posisi di C6. Tunggu saja time frame selanjutnya. Sebaliknya, jika trennya turun, maka di C5 kita akan ambil open posisi down atau turun ketika candle berada di bawah 3 garis SMA. Jika C5-nya loss, maka kita balas kompensasi di C6. Sama halnya dengan ketika uptrend. Jika C5-nya berhasil, maka kita tidak perlu open posisi di C6. Seperti itu. Nah, jika C5 dan C6-nya loss, bersabarlah menunggu di C5 atau C6 selanjutnya. Ya, bersabarlah. Jangan dihajar, ya. Jangan dihajar. Kemudian kompensasi saya sarankan flat saja dulu untuk kalian mencoba seberapa besar sih win rate dengan menggunakan teknik ini, ya. Itu saya flat di $1. Ya kalau ada embel-embelnya di saldo saya tambahin lah sedikit. Jadi ketika saya benar, modal saya setidaknya balik lah yang loss tadi gitu. Nah, ini kan C5 loss, ya. Saya kompensasi di C6 gitu. Udah lag tadi ya. Nah, jika C6 ini loss, maka saya tidak akan ambil posisi lagi. Saya akan menanti kesempatan di C5 selanjutnya, begitu ya. Nah, kemudian kalian juga harus memasang yang namanya garis bantu STL, support trend line yang ini, seperti ini. Jadi kalian buat saja garis trend line-nya. Kegunaannya adalah penentuan dia akan breakout. Penentuan dia akan breakout kapan, seperti itu. Nah, ketika dia melewati garis ini, kecenderungan dia akan breakout, ya. Namun jika tidak berhasil melewati, ya dia tetap mengikuti ketentuan C5 atau C6. Namun jika dia berhasil melewati itu, 3-5 menit kita open posisi up, ya. Jangan main di 1 menit karena dia bukan C5 atau C6. Nah, ketika dia berhasil nanti melewati 3 garis SMA, kita sudah bisa kembali di C5 atau C6. Namun berhati-hati ketika trennya turun seperti ini. Berhati-hati, saya harap saya sarankan kalian ganti aset saja, ya. Saya sarankan kalian ganti aset saja setelah dia melewati 3 garis SMA ini. Saya sarankan ganti aset, pilih yang benar-benar sesuai dengan ketentuan. Trennya naik, candlenya berada di atas 3 garis SMA, maka sangat sesuai untuk C5 atau C6. Trennya turun, candlenya berada di bawah 3 garis SMA, maka kecenderungan C5 atau C6 itu akan down, seperti itu. Dan ketika dia
melewati STL support trend line, maka dia akan breakout ya. Apakah itu breakout bohongan atau beneran, kita tidak peduli, yang penting 3-5 menit dia akan cenderung ke atas ketika dia melewati STL trend turun. Nah, kita akan ambil down ketika dia melewati STL trend yang naik seperti itu. Ya, ini sudah 10 menit ya, maksimal 15 menit. Dan lagian saya mau ketemu rekan bisnis saya itu di pertanian, perkebunan dan peternakan, sistem terintegrasi. Kalau bahasa gaulnya integrated farming, seperti itu. Doain ya guys, ini sampingan saya aja sih main trading ini, soalnya ya kadang kan capek juga, yang namanya berkebun ya capek lah, capek menguras keringat, tenaga dan lain sebagainya, tentu saja modal ya. Kadang pasar dipermainkan oleh pemilik modal, makanya ketika kita panen besar itu, wah siap-siap aja tuh harga dimainin sama mereka itu. Ini loss atau menang, saya izin pamit ya guys. Jadi untuk kalian yang merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, komennya di bawah ya, kemudian share, dan jangan lupa subscribe-nya, ajak teman kalian ramai-ramai menonton video ini. Video ini bisa sebagai pelunas hutang, terutama kalian yang pinjol, pinjam teman juga bisa ini kalian pakai untuk melunasi hutang ya. Yang penting bersabar aja. Oke, jangan lupa klik loncengnya. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya ya, karena saya mainnya sangat menjenuhkan di $1 dan kompensasinya pun flat. Itu sangat menjenuhkan buat penonton, tapi buat saya saldo saya aman. Seperti itu. Bye bye. Halo guys, ya ternyata teman saya belum datang, dan kemudian saya pengen ngecek sih sebenarnya apakah si Crypto Ripple ini sudah berhasil menembus garis STL yang saya buat. Ya ternyata dia sudah berhasil menembus di pada pukul 20.07 lah gitu kira-kira ya, dan dia memang betul naik. Kalau kita tadi open posisi 3-5 menit, dan itu kita akan profit rise. Jujur ini teknik yang sangat akurat ya, di atas 80% keberhasilannya. Jadi kalian nggak perlu ragukan lagi. Ini saya hanya ingin membuktikan itu saja. Saya izin pamit lagi ya. Bye bye.